uang asuransinya cair ke rekeningnya teman-teman, terus teman-teman nggak ngebangun lagi rumah tersebut, tapi teman-teman malah pergi aja begitu aja, atau teman-teman pakai duit klaim asuransinya itu untuk hal yang lain, nanti pihak banknya bagaimana dong? Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang asuransi yang disyaratkan bank untuk KPR. Nah, mungkin kalau di sini ada teman-teman yang udah biasa atau udah pernah nih punya pengalaman ngambil KPR, pasti udah tahu bahwa setidaknya ada 2 jenis asuransi yang akan disyaratkan oleh bank kepada setiap debitur atau customer yang ngambil KPR. Itu adalah asuransi jiwa kredit, dan yang kedua adalah asuransi kerugian. Nah, untuk kondisi ini sebenarnya teman-teman perlu ketahui beberapa hal yang akan saya utarakan berikutnya, karena ini adalah hal-hal yang penting. Jadi tolong diikuti videonya sampai akhir ya, karena kalau nggak nanti teman-teman pasti akan ada kelewatan informasi penting. Nah, yang teman-teman perlu ketahui di sini adalah terkait dengan asuransi yang disyaratkan oleh pihak bank tersebut, ini sebenarnya bank wajib memberikan pilihan. Jadi kalau teman-teman disuruh, oke, ini kamu harus ada asuransi jiwa kredit. Pilihannya adalah asuransi A, asuransi B, atau asuransi C. Jadi ada 3 pilihan pasti. Minimal. Kalau banknya mau kasih lebih dari itu boleh, tapi mungkin kita juga akan pusing ya. Ini asuransi yang mana gitu. Malah mungkin buat kebanyakan orang, ya udah deh yang paling bagus aja deh rate-nya, atau yang paling banyak dipakai orang yang mana gitu. Nah, kemungkinan seperti itu. Karena kita memang terbiasa untuk ya udah deh simpelnya kayak gimana, ya udah saya ikut deh gitu. Nah, cuma ini sebenarnya kenapa sih sampai diharuskan bank tuh ngasih minimal 3 pilihan? Ini karena dari pihak regulator, yaitu Bank Indonesia dan OJK melihat bahwa kondisi kalau bank langsung ngarahin ke satu pihak asuransi tersendiri, itu nanti bisa ada resiko kalau misalnya ternyata portfolio resiko di asuransi perusahaan asuransi tersebut terlalu tinggi atau bagaimana lah. Intinya lebih mendorong untuk kondisi pertumbuhan industri asuransi yang lebih sehat. Jadi nggak terfokus ke satu perusahaan saja, tapi ini memang diberikan hak kepada konsumen untuk memilih. Jadi bukan ngikutin apa kata bank gitu. Tapi memang sih kalau bicara soal kenyataannya, memang bisa dikatakan bahwa cukup sering nih konsumennya yang ya udah deh terserah deh mana. Yang penting preminya murah gitu. Yang penting preminya saya bisa bayar, yang ngasih diskon yang paling bagus. Nah, biasanya seperti itu sih sama konsumen. Tapi kembali lagi, sebenarnya kita memiliki hak untuk memilih perusahaan asuransi yang mau kita pakai. Nah, terus hal lainnya yang teman-teman perlu banget ketahui terkait dengan asuransi ini adalah biasanya asuransi, baik itu asuransi jiwa kredit maupun asuransi kerugian, itu biasanya akan dipasang sama yang namanya Bankers Clause. Bankers Clause, apa itu? Klausula bankir. Nah, Bankers Clause ini adalah satu klausul pada polis yang menyatakan bahwa seandainya terjadi klaim, maka pihak asuransi akan membayarkan nominal klaim tersebut kepada pihak yang memegang Bankers Clause, yaitu pada pihak bank. Jadi teman-teman di sini tahu ya, kalau kaitannya sama asuransi jiwa kredit, misalnya ternyata kejadian amit-amit nih, meninggal dunia, nah itu nanti pihak banknya yang akan terima pembayaran asuransi jiwa kreditnya dari pihak asuransi. Tapi untuk proses klaimnya tetap butuh keterlibatan teman-teman. Kalau teman-teman nggak ngajuin klaim, nggak ngasih tahu ke bank, ya itu nanti bisa kacau tuh, nggak bisa ngeklaim karena dianggap tidak memenuhi persyaratan mengajukan klaim oleh pihak asuransi. Jadi, kalau misalnya sampai kejadian sama teman-teman, ada yang ngambil KPR,
dan sebagai debiturnya yang bersangkutan tiba-tiba meninggal dunia, nah teman-teman buru-buru informasikan ke bank dan koordinasi dengan pihak bank. Ini saya harus siapin apa saja segala macam untuk bisa ngeklaim asuransi jiwa kreditnya. Terus kenapa sih kalau asuransi kerugian itu juga harus dipasang bankers clause? Kan kalau sampai kenapa-kenapa sama rumah saya, ambruk atau apalah gitu, kejadian kebakaran dan lain-lain, nah itu kan saya juga berkepentingan untuk segera membangun. Iya, benar sekali. Kita sebagai konsumen memang sangat berkepentingan untuk segera membangun. Tapi pertanyaan saya, kalau dibalik kondisinya nih, kalau seandainya uang asuransinya cair, masuk ke rekeningnya teman-teman, terus teman-teman nggak ngebangun lagi rumah tersebut, tapi teman-teman malah pergi aja begitu aja, atau teman-teman pakai duit klaim asuransinya itu untuk hal yang lain, nanti pihak banknya bagaimana dong? Ini kan soalnya berkaitan dengan pinjaman KPR yang diberikan oleh pihak bank. Kalau seandainya nih sampai kejadian, misalnya kebakaran gitu, sampai rumahnya hancur, parah gitu, itu kan nilai dari properti tersebut nggak bisa dikatakan sebagai nilai dari rumahnya lagi. Tapi kalau dinilai, itu cuma bisa dianggap sebagai nilai dari tanah kosongnya dikurangi dengan biaya untuk ngambrukin tuh bangunan yang sudah tidak bisa digunakan itu. Nah, permasalahannya adalah apakah nilai tersebut cukup mengcover resiko terkait dengan pinjaman KPR teman-teman atau tidak? Kalau ternyata nilai pinjaman KPR teman-teman lebih gede nilainya daripada nilai tanah tadi yang setelah dikurangi buat biaya ngambrukin bla bla bla, nah ini gimana dong? Ya pihak bank tentunya pasti akan berpotensi mengalami kerugian yang besar di sini. Nah, itulah sebabnya untuk asuransi kerugian pun juga pihak bank masang yang namanya bankers clause. Jadi nanti pada saat cair masuk ke rekening si pihak bank, nanti akan dicairkan bertahap sesuai dengan progres pembangunan yang teman-teman lakukan. Oke, sampai di sini dulu untuk informasinya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa share video ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!